Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Di malam yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan di tengah minggu ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan tengah minggu, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan buat kami semua Tuhan. Tuhan perkumpulkan kami malam ini bersama-sama untuk kami boleh mendengarkan renungan tengah minggu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang terbuka, hati yang mau belajar, hati yang mau mengerti kehendak Tuhan, hati yang mau mendengarkan setiap apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Bapa. Dan jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar dari setiap kebenaran firman-Mu, tetapi jadi pelaku dari setiap kebenaran-Mu Bapa. Tuhan, juga aku berdoa Tuhan buat hamba sendiri Tuhan, biar Engkau yang menolong hamba dalam menyampaikan firman-Mu Bapa.
pakai hamba sebagai alat-Mu Tuhan, agar semua yang disampaikan itu isi hatinya Tuhan, untuk kami semua bersama-sama belajar bersama-sama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sepanjang bulan September ini, mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir, di minggu ini kita semua belajar tentang ketaatan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berlaku untuk taat. Taat itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan sebagai kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus taat terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, juga bagaimana kita harus taat sebagai masyarakat, kita harus taat terhadap pemerintah, sebagai bawahan kita harus taat terhadap atasan kita, sebagai seorang anak kita harus taat juga terhadap orang tua. Pada minggu pertama kita sudah sama-sama belajar bagaimana itu dengan ketaatan dan penyembahan yang dibawakan oleh Pastor Herniwati Halim. Lalu pada minggu kedua kita juga belajar tentang bagaimana ketaatan dan iman yang dibawakan oleh Pastor John Halim. Dan juga pada minggu ketiga kita belajar tentang ketaatan dan kasih yang dibawakan oleh Pastor Herman. Dan juga pada minggu terakhir kemarin kita juga belajar bagaimana ketaatan dan pengorbanan yang dibawakan oleh Pastor Herni. Udah begitu banyak kita belajar semua tentang bagaimana kita harus taat, harus berlaku taat ya. Menurut saya hanya seperti mengulang, taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah taat itu senantiasa tunduk baik kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Dan juga untuk taat itu merupakan patuh, tidak berlaku curang, setia, kuat beribadah, dan juga suatu hal kesalehan. Pada minggu pertama, Pastor Herni mengatakan ketaatan itu merupakan suatu proses penundukan diri kita. Di dalam Alkitab juga kita banyak menemukan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak Alkitab itu membahas tentang ketaatan. Pada kali ini saya akan mengambil kalau dari Perjanjian Lama, kita semua tahu bahwa di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 dikatakan, "Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain." Di dalam Ulangan ini judul perikop atas dikatakan ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai manusia tentu udah menjadi suatu hal yang lumrah kalau kita semua menginginkan yang namanya berkat. Tapi untuk mendapatkan berkat itu ya tidak mudah. Dan yang paling penting di Ulangan ini dikatakan kita itu harus taat. Kalau kita taat, kita akan memperoleh berkat itu. Tetapi kalau kita tidak taat, maka yang bukan berkat yang kita peroleh tetapi kutuk. Oleh karena itu udah menjadi kewajiban, udah menjadi keharusan, dan udah nggak ada komprominya lagi kalau kita semua itu harus taat kita sebagai yang seperti saya sebutkan tadi di awal, taat kita sebagai seorang manusia kita udah wajib dan kudu taat kepada Tuhan. Kita juga sebagai seorang anak kita taat kepada orang tua. Kita sebagai masyarakat kita taat terhadap pemerintah yang ada. Kita mungkin sebagai seorang pelajar, kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang guru-guru kita berikan di sekolah. Itu merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat suatu contoh ketaatan yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, Dia taat terhadap perintah dari Allah Bapa dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan. Dia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan pada merenungan tengah minggu ini saya cuma pengen bilang bahwa ketaatan itu merupakan suatu bentuk ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan, "Tuhan, I love you, aku cinta Tuhan." Kalau ditanya orang cinta Tuhan, tapi kalau kita tidak taat, itu merupakan sebagai bukti kalau kita cinta Tuhan. Di malam ini saya mau bilang, ketaatan itu merupakan bukti dari cinta kita kepada Tuhan.
saya mau bilang di kesempatan seperti pada saat orang lagi pacaran. Kalau orang pacaran itu orang itu kan lagi penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, pasti tuh selalu pengen memberikan yang terbaik buat kekasih hatinya. Tapi kalau pada saat kita semua dalam proses itu, saya ambil istilah seperti ketika orang itu berpacaran, pasti tuh kita tuh selalu pengen untuk berkomunikasi, dikit-dikit dikit-dikit WA, dikit-dikit telepon, dikit-dikit video call dengan kekasih hati kita. Kita semua itu kan seperti adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Maka pada malam ini saya cuma mau mengingatkan buat kita semua, juga buat saya, kalau kita bilang kita itu taat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, yang pertama itu yang harus kita bangun adalah apa kita sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan? Apakah kita sudah menyediakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Karena bagaimana kita tahu maunya Tuhan itu seperti apa kalau kita nggak punya komunikasi kita dengan Tuhan? Jadi bagaimana kita tahu Tuhan tuh pengennya kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi kalau kita nggak melakukan komunikasi dengan Tuhan, kita tidak berbicara dengan Tuhan, kita juga nggak, itu bukan berarti kita mencintai Tuhan. Di kali ini saya cuma mau bilang kalau kita dalam bagaimana sih kita komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan itu kita bisa lakukan dengan yang pertama itu misalnya yang kita melakukan dengan berdoa. Itu yang paling pertama, berdoa kepada Tuhan. Kita juga dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga dapat membaca Alkitab. Dari membaca Alkitab itu maka kita bisa merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita jadi tahu Tuhan itu maunya kita bagaimana. Terus dari komunikasi yang kita tuh harus bangun, kita harus meluangkan waktu kita. Kita juga harus memiliki waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa memberikan waktu kita itu hanya waktu-waktu sisa, waktu-waktu yang terbatas. Itu bukan bagian dari kalau kita cuma memberikan waktu kita yang terbatas. Katanya kita bilang kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau taat, tapi kalau kita nggak punya waktu buat Tuhan, itu cuma seperti sebuah kebohongan. Oleh karena itu, pada malam ini saya mau mengajak kita semua, ayo kita miliki waktu-waktu kita, waktu-waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Mungkin pada awal-awal seperti pengalaman saya itu susah untuk kita berdoa 5 menit aja, itu susah. Tapi kalau kita mau, kita benar-benar rindu Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku taat, aku mau memberikan yang terbaik yang aku punya untuk Tuhan, maka lama-lama tuh komunikasi kita berdoa, kita menyembah Tuhan, itu bukan suatu lagi menjadi suatu beban, tetapi menjadi suatu gaya hidup kita melakukan komunikasi dengan Tuhan. Dari situ kita tahu, oh Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya itu kita tahu tuh Tuhan itu perintahnya dari mana? Ya dari setiap firman Tuhan yang kita baca, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dari kita mengikuti seperti di gereja kita ada Bible study, ada renungan tengah minggu seperti. Dari situ kita tahu perintah-perintah Tuhan itu seperti apa. Kita juga tahu di dalam hukum yang terutama, yaitu dia bilang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang tadi, setelah kita tadi melakukan komunikasi dengan Tuhan, dengan lebih kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, satu lagi yang kita nggak boleh lupakan, yaitu Tuhan bilang, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus mengasihi sesamamu manusia. Kita itu nggak bisa
tinggal diam kalau kita melihat teman-teman kita lagi kesusahan, lagi ada teman kita yang sakit. Kita tuh nggak bisa hanya seperti acuh, seperti seperti mengabaikan. Tapi kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mau belajar taat, tetapi kita nggak mengasihi sesama kita, ya sama aja. Maka di kesempatan ini saya mau mengajak kita semua sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama. Hal-hal yang seperti yang simpel, misalnya ada teman kita yang sakit, kita telepon, kita katakan, udah makan belum? Gimana, udah lebih baik belum? Terus ada yang bisa perlu dibantu nggak? Kalau memang kita bisa bantu, udah sewajarnya dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak orang-orang yang pengen hidup taat, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kita mengasihi, kita menolong sesama kita, memberi apa yang kita bisa, bukan ya apa saja baik yang apa yang ada pada kita ya kita kembalikan lagi untuk melayani sesama kita. Itu bagian dari kita menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Yang kedua yang mau saya katakan pada kesempatan kali ini yaitu adalah kalau kita bilang Tuhan aku mau taat. Taat itu kadang kalau sesuatu yang kita tuh taat itu taat aja. Jadi nggak usah bilangnya Tuhan aku mau taat tapi ini begini. Tapi kayaknya nggak di Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan itu nggak kok rasanya dipikir-pikir tuh nggak masuk akal. Tapi kalau kita tuh nggak bisa begitu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita harus begini, kita harus begitu, udah taat aja. Jadi udah nggak ada. Jangan Om Simon pernah bilang kadang yang menjadi permasalahan itu adalah di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Kadang kita masih nggak ada begini ya begitu. Itu jangan seperti itu. Kalau kita mau taat sama Tuhan, udah taat aja. Saya di dalam Lukas 5 ayat 5 itu ada suatu cerita yang cukup menarik bagi saya ketika saya coba belajar untuk gimana tuh taat itu kayak gimana. Di situ sama-sama kita buka di Lukas 5 ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Jadi di sini saya cuma mau bilang kalau Tuhan udah suruh, walaupun kita tuh nggak bisa tar dulu ya Tuhan, aku mau taat tapi tar dulu Tuhan, tunggu aku selesain dulu ini. Gak bisa kita seperti itu. Atau enggak kita bilang Tuhan aku mau tapi kalau ketika Tuhan nyuruh kita bilang Tuhan berdasarkan pengalamanku itu nggak mungkin bisa, aku nggak mau ngambil itu soalnya pengalamanku begini, pengalamanku begitu. Kita nggak bisa sama Tuhan tuh pakai cara seperti itu. Tapi kalau Tuhan udah kasih perintah kepada kita, udah taat aja. Jadi ya sama kayak orang lagi jatuh cinta. Jatuh cinta tuh bahkan ada suatu istilah yang bilang gini, cinta itu kadang tak ada logika. Jadi dalam mengiring Tuhan saya cuma pengen bilang ya sama. Kadang tuh kalau kita bilang ya kita kan memang harusnya selalu jatuh cinta sama Tuhan. Jadi ya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, udah lakukan aja. Jadi di sini pas pada Simon itu ceritanya itu kan yang udah kita semua tahu, mereka itu adalah seorang nelayan, seorang yang udah pekerjaan mereka di situ. Mereka udah mereka tuh sebenarnya dalam tanda kutip mereka tuh lebih tahu. Bahkan mereka bilang udah sepanjang malam mereka coba cebar jala, tapi nggak ada hasilnya. Tapi hebatnya seorang Simon Petrus pada saat itu ketika Tuhan bilang tebarkan jalannya, dia tuh nggak bilang oh Tuhan kayaknya begini dan kayaknya kami udah ngelakuin tapi kayaknya nggak mungkin lagi deh Tuhan. Dia nggak bilang kayak gitu, tapi dia bilang memang kami udah bekerja sepanjang malam tapi nggak ada hasilnya. Tapi yang di sini dia bilang karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga karena Engkau. Jadi kalau Tuhan yang Tuhan suruh kita apa, udah lakukan aja. Karena ketaatan itu benar-benar suatu yang Tuhan tuh benar-benar reaksi kita harusnya tuh spontan ngelakuin. Kalau Tuhan dia itu karena sama ketika kalau Tuhan suruh,
Karena kita tahu kadang waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau emang kita mau mengalami yang namanya mukjizat, mengalami miracle, ya kalau Tuhan tuh bilang saat itu ya saat itu juga. Kalau kamu bilang ntar dulu, mungkin apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita itu nggak terjadi. Makanya di kesempatan ini saya pengen bilang, kalau Tuhan suruh kepada kalian lakukan itu, jangan lagi tunda-tunda, jangan lagi lihat dulu Tuhan, lihat keadaan, jangan begitu. Tapi kalau udah Tuhan suruh, lakukan, just do it. Itu yang paling mudah, yang paling, walaupun kita bilang mudah, memang harus saya akui kadang kita sebagai manusia itu suka, bukan apa ya, kadang kita Tuhan dengan segala alasan kita, dengan segala kebimbangan kita mungkin. Tapi malam ini saya pengen bilang buat kita semua, kalau memang Tuhan udah suruh, kita harus mempercayai Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Udah lakukan saja. Simon Petrus nggak mungkin mereka mendapat tangkapan yang sangat banyak. Bahkan dikatakan yang sampai perahu mereka tuh hampir udah mulai, saking banyaknya hasil tangkapannya itu sampai jalannya itu udah hampir koyak. Bahkan perlu bantuan orang lain untuk mengambil. Itu nggak akan terjadi kalau Petrus pada saat itu bilang, Tuhan udah sepanjang malam kami nggak dapat apa, buat apa kami harus nebar lagi. Itu nggak akan terjadi mukjizat Tuhan, nggak akan terjadi karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua kalau kita selalu memakai pikiran kita, memakai perasaan kita. Nggak akan terjadi. Di malam ini saya cuma bilang, udah taat aja. Kalau Tuhan suruh, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan bahkan dibilang mulai dari kita dalam kandungan, Tuhan tuh udah tahu rencana-rencana apa atas kehidupan kita. Dan dari semua yang Tuhan berikan buat kita itu adalah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin kadang untuk melakukan ketaatan itu, kadang orang bilang mudah sih kalau itu untuk disuruh. Misalnya kalau lagi kita punya banyak uang, Tuhan suruh tolong kasih bantuan untuk kita memberi untuk orang lain. Kalau kita lagi punya uang, mungkin itu mudah dilakukan. Tapi ketika kita udah boleh dikatakan udah ya benar-benar tipis, benar-benar minim, itu mungkin udah udah tinggal itu yang tersisa. Tapi kalau Tuhan suruh berikan, ya itu yang mungkin kadang Tuhan, ini nanti kalau aku kasih aku nggak makan lagi loh, misalnya kayak gitu. Aku udah nggak punya uang jajan lagi loh kalau aku kasih. Kadang kita suka mikir seperti itu. Tapi di saat ini saya mau bilang, kita berikan kalau memang Tuhan suruh. Yang Tuhan bilang itu mau, percaya. Tuhan tuh nggak pernah membuat kita susah. Walaupun di satu situasi yang genting seperti saat ini, situasi lagi lockdown, kalau memang Tuhan berbicara di hati kita, Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu, walaupun itu kita sendiri aja lagi susah, lagi sesuatu keadaan yang tidak enak, yang sulit, keadaan COVID, tapi belajar untuk taat aja. Itu yang kedua yang mau saya katakan. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang kesetiaan. Suatu hubungan akan benar-benar teruji, akan benar-benar kita katakan itu hubungan yang baik, itu hubungan yang sehat. Orang itu benar-benar mencintai pasangannya, orang itu benar-benar sayang pada pasangannya, itu akan teruji oleh namanya kesetiaan. Kesetiaan ini mungkin bagi saat ini untuk kita menemukan orang-orang yang setia itu bukan suatu hal yang mudah lagi. Ketika dunia ini mulai memputarbalikkan keadaan yang namanya kesetiaan, begitu banyak yang sekarang kita lihat kasus-kasus perceraian, begitu banyak saat ini orang-orang yang tidak setia dalam suatu hubungan. Maka kita anak-anak Tuhan itu harus bisa diuji dan harus bisa keluar menjadi pemenang di dalam hal yang namanya kesetiaan. Karena kesetiaan dan ketaatan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu adalah suatu hal yang saling berhubungan, yang kita tidak bisa katakan orang itu setia kalau orang itu tidak taat. Kita juga nggak bisa katakan orang itu taat kalau dia tidak setia. Yang di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu merupakan suatu
janji yang Tuhan sudah katakan melalui Yohanes, murid Tuhan Yesus, di dalam kitab Wahyu. Dia katakan, hendaklah engkau setia. Kalau kita setia, Tuhan yang akan mengaruniakan kepada kita itu mahkota kehidupan. Makanya itu kesetiaan dan kita belajar taat itu harusnya udah menjadi suatu motivasi kita, suatu mindset kita di dalam hati kita. Itu kalau kita itu mau setia sampai akhir, bahkan setia sampai nafas terakhir kita, setia kita dalam menaati setiap aturan, menaati setiap firman-firman Tuhan. Makanya dalam mengiring Tuhan, kita perlu memiliki motivasi kesetiaan kita. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena suatu kita nggak bisa setengah-setengah, dalam kalau setengah-setengah kita nggak dapat hasil apa-apa. Bahkan jangankan surga kasarnya, kalau kita ngelihat orang yang melakukan pekerjaan, kita suruh orang misalnya orang untuk tolong ya bersihkan seluruh ruangan ini, tapi dia cuma menyapu atau membersihkannya atau memvakumi hanya setengah, maka kita aja sebagai manusia kita, buset, dan orang udah kita suruh kasarnya, kita udah bayar loh, tapi dia ngelakuin tuh setengah-setengah. Maka akhirnya apa yang kita lakukan? Bisa kita akan panggil orang itu, bahkan mungkin kita jadi nggak mau memakai orang itu untuk nextnya, karena ketika kita kasih dia dalam hal yang kecil aja dia nggak setia. Itu juga dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus belajar taat sama Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Bahkan hal-hal yang susah sekalipun, belajar untuk tetap setia dalam proses ketaatan kita kepada Tuhan, dalam kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita itu setia sampai akhir hidup kita. Pada kesempatan malam ini saya tidak akan memperpanjang lagi, saya hanya menyampaikan 3 poin dalam hal ketaatan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita itu harus bisa membangun komunikasi dengan Tuhan dengan lebih baik lagi, baik dalam melalui doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita, melalui perenungan harian kita yang kita lakukan, dan kita harus bisa memberikan waktu-waktu khusus kita kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama meningkatkan kualitas kita dalam hal berkomunikasi kita dengan Tuhan sebagai bagian dari ketaatan kita. Yang kedua yang saya mau bilang yaitu adalah taat saja sama Tuhan, walaupun kadang itu nggak masuk logika kita, nggak masuk pemikiran kita. Ayo kita belajar taat saja. Yang ketiga adalah yang mau saya bilang adalah kita dalam proses pengiringan Tuhan kepada Tuhan, belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang setia dalam mengiring kepada Tuhan, setia dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setia dalam menaati firman-firman Tuhan. Demikian renungan yang saya bawakan pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mau terlibat di dalam renungan tengah minggu malam hari ini. Yuk sama-sama mari kita berdoa menutup renungan tengah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ketaatan yang Tuhan Yesus telah berikan kami, suatu keteladanan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi kepada Engkau Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lebih memiliki waktu-waktu komunikasi yang lebih baik kepada Tuhan Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami gak bisa untuk membuat komunikasi kami lebih baik. Kami gak bisa Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan lebih baik lagi kalau kami gak punya Roh Kudus. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, juga ajar kami Tuhan untuk selalu taat Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga hidup kami boleh berdampak ke atas dunia ini Bapa, sehingga orang lain boleh melihat ada Tuhan Yesus lewat kehidupan kami Bapa, sehingga mereka mau mengenal Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kerinduan kami semua Tuhan. Tuhan juga ajar kami Tuhan
untuk kami boleh setia dalam proses pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin kami semua Bapa, Tuhan yang sertai kami semua, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan sepanjang minggu ini Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.